Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mengenal istilah statistika. Statistika ini adalah cabang dari matematika yang mempelajari tentang bagaimana cara pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Baik, sebelum kita menyajikan data, kita eh, mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan data. Nah, data itu berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majmuk. Ya, jadi bentuk tunggalnya itu adalah datum. Nah, datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek dari narasumber. Nah, sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Baik, kita kenalkan juga tentang jenis data. Ada dua jenis data. Data yang pertama adalah data diskrit. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Sebagai contoh, misalkan kalian kalau di depan kelas, di depan sekolah, kalian lihat laju kendaraan yang lewat, ada becak berapa, kemudian sepeda motor berapa, mobil berapa. Nah, semuanya itu termasuk data diskrit. Dan juga bisa kalian menghitung jumlah siswa kelas yang hadir. Pada kelas 71 ada berapa siswa yang hadir, kelas 72 ada berapa siswa yang hadir. Nah, semuanya itu datanya berupa bilangan bulat. Nah, data yang kedua yaitu adalah data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Sebagai contoh, misalkan mengukur tinggi badan, berat badan, atau suhu badan, dan sebagainya. Nah, data yang diperoleh tentunya berupa bilangan tidak utuh atau bilangan yang pecahan. Nah, sebagai contoh misalkan ada tinggi siswa yang tingginya adalah 160,5. Nah, itu adalah data kontinu. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian untuk cara pengumpulan data, yang pertama adalah dengan wawancara atau interview, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, yaitu adalah kuesioner atau angket, yaitu cara pengumpulan data dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Ya, yang dikirim biasanya ada angket diberikan kepada narasumber atau responden. Kemudian yang ketiga yaitu adalah observasi atau pengamatan adalah eh, yaitu adalah pengumpulan data dengan cara mengamati objek atau kejadian. Baik, kemudian kita lanjut yang berikutnya yaitu tentang penyajian data. Nah, penyajian data ini ada dua. Yang pertama adalah berupa tabel, yang kedua berupa diagram. Kita mulai yang pertama yaitu dengan eh, tabel, yaitu ada tiga jenis tabel. Tabel yang pertama adalah tabel baris kolom. Nah, tabel ini berisi tentang satu informasi, misalkan penjualan mobil dari suatu perusahaan pada tahun 2010-2015. Nah, pada tahun 2011 banyak mobil yang terjual yaitu 28.335 unit dan seterusnya seperti yang ada di tabel itu. Jadi mudah untuk kita baca. Kemudian yang berikutnya adalah tabel kontingensi, yaitu tabel yang berisi dua atau lebih informasi. Nah, contohnya misalkan kelas 7A. Kelas 7A jumlah prianya adalah 13, jumlah wanitanya adalah 17. 7B jumlah prianya 15, jumlah wanitanya adalah 16 dan lain seterusnya. Itu adalah tabel kontingensi. Dan yang ketiga yaitu adalah tabel frekuensi, di mana tabel frekuensi ini digunakan untuk data berkelompok. Nah, data berkelompok itu maksudnya misalkan pada nilai ulangan harian rata-rata kelas 7B atau kelas 72 ya, yaitu nilainya yang rentangnya mulai nilai 51 sampai 60 ada 5 orang. Itu nilai, kemudian banyak bisa kita ganti dengan frekuensi atau banyaknya siswa. Kemudian nilai yang dapat nilai 61 sampai 70 yaitu ada 8 orang atau 8 siswa dan sebagainya. Itu adalah tabel distribusi frekuensi. Kemudian penyajian yang kedua tadi saya sebutkan bahwa penyajiannya adalah dengan menggunakan diagram. Diagram yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah tiga. Yang pertama adalah diagram batang. Nah, pada aksis yang bawah itu merupakan nilai, kemudian yang tegak itu banyaknya siswa. Nah, dari situ kita bisa melihat, misalkan siswa yang mendapatkan nilai 70.
itu ada 3 siswa, yang dapat nilai 75 yaitu ada 6 siswa dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu adalah diagram, yaitu diagram garis. Sebenarnya diagram garis ini sama dengan diagram batang, cuma diambil pada puncaknya. Puncaknya kita beri tanda titik, kemudian kita hubungkan sehingga menjadi sebuah garis, sehingga dinamakan dengan diagram garis. Nah, sebagai contoh di sini adalah sajian data dalam bentuk tabel diagram garis diubah ke dalam dari tabel diubah ke dalam bentuk diagram garis. Misalkan pada kurs dolar terhadap rupiah pada tahun 2013 pada bulan Januari, yaitu misalkan di situ Rp9.800, pada bulan Februari Rp9.900, pada bulan Maret yaitu Rp10.000 dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sama dengan diagram batang, cuma tampilannya yang beda. Kemudian yang ketiga yaitu yang agak beda adalah diagram lingkaran. Nah, untuk membaca diagram lingkaran, kita tentukan dulu jumlah keseluruhan. Misalkan di sini adalah pekerjaan dari suatu penduduk, misalkan di desa. Misalkan di desa itu jumlah penduduknya adalah 10.000. Nah, misalkan ada petani, di situ kita lihat 20%, artinya 20/100 kali 10.000, yaitu dapatnya 2.000 petani. Kemudian yang PNS berapa? PNS 24%. 24/100 kali 10.000, yaitu 2.400 penduduk. Nah, itu untuk penyajian diagram lingkaran. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu untuk belajar pengenalan statistika. Mungkin kita sambung pada pertemuan berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.